Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Selamat siang sahabat fitness mania dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Ervan di channel Mas Ervan. Oke, siang ini jam berapa? Hampir jam 3, hampir memasuki asar. Di kota saya cukup mendung ya suasananya. Dan kebetulan hari ini saya juga lagi rest day atau libur karena kemarin saya sudah latihan. Jadi sesuai dengan jadwal saya, Kamis dengan Minggu adalah rest day-nya saya, alias hari istirahatnya saya. Nah, saya akan membahas tentang kemarin ada yang bertanya bagaimana sih cara melakukan deadlift yang benar. Nah, sebelum saya memberikan tutorial, saya juga akan menjelaskan dan juga menerangkan bagaimana atau apa saja jenisnya dari deadlift itu sendiri. Nah, yang kita tahu, yang harus kita pahami, deadlift ini adalah menurut saya sih rajanya latihan. Ya, jadi the king of exercise. Jadi puncaknya dari latihan kaki atau rajanya latihan semuanya. Kenapa? Karena deadlift ini latihannya melibatkan semua komponen tubuh, otot tubuh kita. Yang pertama yang jelas dari otot lower body, dari kaki, pinggul, core, dari core terutama core ya, glutes, hamstring, calves, kemudian perut. Nah, intinya nih perut, lengan, tricep, bicep, kemudian juga traps, semua terlibat, termasuk rahang, termasuk bagian upper body-nya ini juga terlibat. Nah, makanya dinamakan the king of exercise, jadi rajanya latihan. Nah, oke. Saya akan menerangkan atau menjelaskan 5 macam deadlift. Yang pertama adalah deadlift konvensional atau deadlift tradisional. Jadi latihan ini, latihan deadlift konvensional ini adalah latihan yang melibatkan yang seperti katanya saya tadi, semuanya otot ini terlibat, terutama berfokus pada kekuatan lower body. Nah, bagaimana gerakannya konvensional deadlift atau deadlift tradisional? Jadi seperti ini, saya langsung jelaskan pakai contoh. Nah, di sini saya menggunakan barbel sepanjang ini. Nah, bagaimana cara melakukan latihan deadlift konvensional ini? Nah, yang pertama adalah ya teman-teman, usahakan pegangan gripnya atau barnya sejajar dengan bahu, sejajar dengan bahu. Kemudian kaki ini tidak boleh melebihi lebar dari bahu. Jadi harus lebih sempit atau lebih masuk ke dalam daripada yang pegangan tangan. Ya, jadi latihannya atau caranya seperti ini ya. Perhatikan ya, perhatikan. Ini turun seperti ini. Atau misalkan ini kan konvensional, ini dari bawah. Nah, dari bawah kita angkat, posisinya seperti yang saya tadi sudah sebutkan. Angkat dada busung, kemudian kita tarik. Nah, seperti ini. Lepas, tarik lagi. Pas, tarik lagi. Usahakan ketika narik, teman-teman tangannya tetap lurus, jangan sampai nekuk ya. Atau misalkan dari startnya nekuk, berarti finishnya juga nekuk. Jadi seperti ini. Tuh ya. Tapi kalau saya sih lebih baik lurus. Lurus. Jadi otot ini yang terlibat adalah terutama otot glutes, kemudian otot hamstring, calves, dan juga otot core. Ini juga otot rahang juga kena sebenarnya, otot rahang. Nah itu, jadi karena ini bebannya kurang ya, saya hanya memberikan contohnya saja. Jadi itu adalah yang saya sudah praktekkan barusan adalah deadlift konvensional. Begitupun juga sama, menggunakan dumbbell juga sama, posisinya sama seperti tadi dari bawah. Nah, kenapa kok konvensional harus sampai lantai? Konvensional tradisional. Nah, paham ya teman-teman. Kemudian yang nomor 2, deadlift sumo. Deadlift sumo ini mungkin dinamakan deadlift sumo karena posisi kaki itu lebih lebar dari bahu. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini harus lebar ya. Lebar melebihi lebarnya dari bahu. Kemudian tangan bisa agak rapat gini ataupun juga sama seperti tadi bisa. Seperti ini teman-teman.
Ini namanya deadlift sumo. Jadi kalau deadlift sumo ini lebih kenanya sih ke bagian paha saja, paha depan, quadricep, kemudian juga glutes-nya, glutes atau otot bokong, ya, calf face juga. Untuk tangan juga terlibat, tapi terasanya lebih di bagian quadricepnya atau bagian kaki paha. Nah itu ya, itu yang nomor 2, deadlift sumo. Kemudian yang nomor 3 namanya Romanian deadlift. Nah, Romanian deadlift ini saya tidak tahu apa mungkin dari Rumania, kenapa kok dinamakan seperti ini, Romanian deadlift. Cara melakukannya kurang lebih hampir sama dengan deadlift konvensional, tetapi ini tidak sampai full nyampe tanah, tidak sampai ke lantai. Ya, kalau bingung seperti ini. Romanian deadlift. Pegangannya sama seperti tadi, seperti kita melakukan konvensional, ya. Tetapi ini pegangannya hanya jatuhnya pada posisi tidak sampai ke lantai. Jadi seperti ini. Nah, ini hanya, ingat, tangan ini hanya sebagai pengait saja, sebagai apa ya, istilahnya cuma sebagai pegangan saja. Ini sampai tetap lurus, dan ingat kunci pada pinggang Anda. Jadi, nah, seperti ini. Nah, kalau pada Romanian deadlift ini lebih keterlibatannya adalah untuk otot bagian hamstring, otot paha bagian belakang. Jadi Romanian deadlift. Nah, secara logika, memang kenapa kok sih harus ada deadlift konvensional kemudian sama Romanian deadlift? Ini memang kalau Romanian deadlift ini lebih kepada mereka-mereka yang ingin melakukan deadlift tetapi berhalangan atau bermasalah dengan kondisi lutut. Misalkan lututnya sakit, entah dari main bola, entah apa, mungkin jatuh, kemudian sakit, tapi dia ingin latihan deadlift, maka saya sarankan untuk melakukan Romanian deadlift. Jadi tidak sampai lantai. Jadi lebih fokusnya ke glutes sama hamstring, ya. Itu yang nomor 3. Jadi tadi sudah ada deadlift konvensional, deadlift sumo, dan juga Romanian deadlift. Nah, yang keempat ini sebenarnya di tempat gym saya tidak ada, ataupun di kota-kota yang pernah saya lewati, Situbondo, Jember, sepertinya tidak ada yang namanya yaitu hack bar deadlift. Jadi ini menggunakan bilah khusus atau besi, ya, besi. Ini memang khusus dinamakan hack bar karena memang posisinya seperti ini. Jadi ini ada di samping. Jadi ada di samping pegangan besinya ini keliling berbentuk seperti bangun ruang. Nah, kalau seperti bangun ruang, di samping ini ada beban, ya, ada bebannya, diberi beban. Nah, pegangannya di samping ini. Cara lakukannya adalah, nah, seperti ini. Nah, seperti ini cara melakukannya. Makanya dinamakan hack bar deadlift. Jadi memang khusus dibuat alatnya atau barbelnya memang khusus. Kalau di kota saya memang sepertinya tidak ada sih. Jadi jarang orang melakukan hack bar deadlift, itu jarang. Padahal kalau secara sederhana, ya, memang gerakannya lebih mudah hack bar ini, karena selain ada pegangannya juga lebih stabil ketika kita melakukan deadlift. Nah, itu yang nomor 4. Jadi the hack bar deadlift ada 4. Kemudian yang terakhir, nah ini juga sebenarnya jarang dilakukan, sama saya sendiri juga jarang, yaitu namanya snap grip deadlift. Bagaimana caranya? Caranya ini adalah lebih lebar dari pegangannya. Jadi kalau biasa teman-teman melakukan sejajar dengan bahu, ya, ini lebih lebar seperti ini tidak cukup. Jadi lebih lebar. Nah, anggap ini lebar sudah, ya, lebih lebar dari sejajar bahu kita. Melakukannya sama, seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, biasanya kalau
snake grip deadlift ini digunakan untuk kejuaraan angkat beban biasanya. Jadi apa namanya ya, The Champions Powerlifting biasanya seperti itu. Nah, itu cara saya menggunakan barbel. Kalau teman-teman misalkan hanya menggunakan dumbbell boleh saja, mulai dari misalkan 1 ataupun 2 boleh saja, atau seperti ini juga tidak apa-apa, pegangan 1. Jadi deadlift konvensional dari bawah. Nah, seperti itu teman-teman ya. Tinggal kita kondisikan saja. Ingat, ketika kita melakukan latihan ini, yang harus diperhatikan adalah teman-teman, yaitu pertama adalah ingat, sesuaikan kemampuan beban. Jangan terlalu berat ataupun jangan terlalu ringan, sesuaikan. Atau bisa juga yang untuk pemula ya. Untuk adik-adik yang pemula, mas-mas yang pemula, kakak-kakak yang pemula, sesuaikan beban dari beban yang ringan terlebih dahulu ya. Ingat, pentingkan formnya, pentingkan gerakannya, bukan pentingkan bebannya, bukan pentingkan ambisinya ya. Jadi ketika melakukan deadlift, yang paling pertama, yang paling diingat teman-teman adalah untuk mengunci bagian pinggang, punggung kita. Jadi kunci seperti orang, nah ini sudah dada busungkan. Ketika melakukan eksekusi, tarik. Seperti itu teman-teman. Cuman kalau saya di gym, saya sering ketika latihan kaki saya sering konvensional deadlift. Jadi saya menggunakan deadlift tradisional. Oke ya, terima kasih ya teman-teman ya. Tetap semangat olahraganya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tetap dukung channel saya dengan cara subscribe Mas Lervan, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Jika ada komen ataupun saran silahkan kirim di komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.